Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kuliah kita. Kita sudah sampai minggu ke-12 ya. Di mana minggu ke-12 ini kita akan membahas tentang membran dan plat ya. Jadi ini masih rangkaian untuk sistem kontinu ya. Jadi getaran sistem kontinu. Kali ini kita akan membahas untuk getaran membran dan getaran plat. Baik, jadi kita masih di bagian F ini, yaitu getaran sistem kontinu atau distributed parameter system. Kemudian kita bahas untuk kasus getaran membran ya, dan plat. Ini di minggu ke-12 untuk sesi yang kedua. Oke, getaran membran dan plat. Ya. Jadi pada kasus senar atau rod dan beam ya yang telah kita pelajari, kita hanya meninjau displacement atau gerak getaran terhadap fungsi satu arah saja, ya, yaitu arah X atau kasus satu dimensi. Nah, pada pembahasan getaran membran dan plat ini, kita akan membahas gerak getaran terhadap dua arah pada bidang dua dimensi, yaitu X sama Z. Ya. Kemudian untuk arah getarannya itu arah Z, ya, di mana displacementnya dinyatakan dengan V, di mana V ini fungsi dari X dan Z, ya, jadi penentu posisinya 2, kemudian juga tergantung pada waktu. Ya. Ini jadi kita punya membran ya, dengan ukuran A kali B, ya. Nah, membran itu esensinya, ya, jadi membran itu esensinya adalah senar 2 dimensi. Sedangkan plat esensinya adalah beam 2 dimensi. Ya. Jadi kalau plat itu di ujung-ujungnya kalau jepit itu dia tidak bisa menahan bending. Tapi kalau plat itu dia bisa menahan bending. Ya. Jadi membran tidak bisa menahan momen bending. Jadi hanya mampu menahan tegangan. Ya. Sedangkan beam bisa menahan bending moment atau momen bending. Oke, membran ya, membran. Ini langsung aja persamaan geraknya adalah ini. Jadi tau, kemudian ada grad ya, kuadrat itu. Ini grad ya. Ya ini del kuadrat sama dengan grad gitu kan ya. Tau, kemudian ini turunan 2 kali ya. Ini turunan 2 kali W terhadap X, turunan 2 kali do X sama do Y ya. Ini operator Laplace. Jadi ini grad atau del ya, del kuadrat itu sama dengan grad gitu kan. Jadi ini do kuadrat per do X kuadrat ya untuk W. Jadi ini operator Laplace ya. Sehingga bentuknya itu adalah do kuadrat W per do X kuadrat ditambah do kuadrat W per do Y kuadrat itu sama dengan 1 per C kuadrat do kuadrat W per do T kuadrat. Di mana C-nya adalah suatu konstanta yang besarnya ditentukan oleh besarnya tegangan, ya, tegangan membran dibagi dengan rho atau massa jenis. Kemudian kondisi batasnya ini ya, contohnya seperti ini. Misalkan di setiap sisinya ya, itu displacement-nya 0 ya, jadi dia tidak bisa bergerak ya di sepanjang sisinya. Itu artinya apa? W, X, Y, T-nya sama dengan 0 ya. Kemudian ini turunan 2 kalinya terhadap X ya, jadi do kuadrat per do X kuadrat itu 0. Ini untuk sepanjang sisi X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya. Kemudian ini turunan 2 kalinya terhadap Y ya. Ini adalah untuk sisi Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L2 ya. Misalkan
kondisi batasnya seperti ini. Ya, ini Anda lihat sudah kita pelajari sebelumnya ya. Turunan 2 kali terhadap X itu apa? Gitu. Kemudian turunan 2 kali deformasi terhadap Y itu apa? Itu Anda lihat di kuliah sebelumnya. Misalkan contoh soalnya, sebuah membran persegi dijepit di semua sisinya, yaitu di semua sisinya dijepit. Tentukan frekuensi pribadi dan modus sekitarnya ya untuk membran tersebut. Persegi berarti A sama dengan B. Jadi misalkan ini solusinya adalah X kali Y, di mana X adalah fungsi X, Y adalah fungsi Y, itu solusinya adalah A1 sinus alfa X ditambah sinus gamma Z, ya, tambah A2 sinus alfa X cos gamma Z, kemudian A3 cos alfa X sin gamma Z, kemudian di sini A4 cos alfa X cos gamma Z. Ya. Kemudian T untuk kondisi batasnya ya, Tx untuk X-nya 0 dan Y-nya Z itu adalah T dikalikan dengan A3 sin gamma Z A4 cos gamma Z. Sehingga eigenvalue dan eigen modus sekitarnya untuk membran yang diklaim ya, maka modus sekitarnya adalah ini. Jadi Pi dikalikan dengan akar M kuadrat tambah N kuadrat ditambah sin NPX sin NPY ya. Sebab A2, A3, A4 sedang 0. Sehingga solusinya adalah ini ya. Ini mungkin ini agak saya loncat-loncat karena ya udah menurut saya tidak perlu detail untuk ini. Anda sekedar tahu saja. Saya nggak akan ngasih ujian sampai di sini ya. Tapi kalau take home test mungkin ya, take home test mungkin nanti nggak tahu nanti take home test atau ujian biasa. Saya belum kebayang ya bagaimana nanti mengujinya. Jadi ini adalah solusinya seperti ini. Ya, jadi ini sigma untuk arah X dan arah Z. Ya. Kemudian ini untuk N sama M-nya ya. Oke. Kemudian untuk plat ya, untuk plat lebih ini lagi, lebih agak rumit lagi. Di sini ada del pangkat 4 itu ya, dimana ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi sampai turunan order 4, dimana di situ pangkat 4 itu seperti ini, cukup rumit. Kemudian DE-nya adalah ini. Ya. Kemudian kondisi batasnya untuk kasus persegi itu tadi ya, bisa displacement-nya, kemudian ini turunan 2 kalinya terhadap X dan turunan 2 kali terhadap Y ya. Itu nilainya bisa sama dengan 0. Oke, saya kira sampai di situ aja ya, ini untuk pengenalan aja. Jadi untuk mungkin untuk kuliah S2 dan seterusnya ya. Saya kira cukup sekian. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.